Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rijal Suyaman, di mana channel ini adalah channel untuk belajar bersama, ya, sharing tentang ilmu-ilmu yang sedang kita alami atau sedang kita ampu, ya, di dalam profesi kita sebagai guru. Nah, di dalam video sebelumnya saya sudah mereview tampilan baru atau template baru dari LMS model untuk kepentingan penilaian tugas penilaian tengah semester, ya. Jadi LMS modelnya dibuat tampilannya khusus untuk penilaian tengah semester atau PTS, ya. Sebelum saya melanjutkan, di dalam video ini saya akan membuat contoh bagaimana membuat atau memasukkan soal, ya, memasukkan soal untuk PTS, ya. Nah, agar channel ini tetap berkembang dan tetap berjalan seterusnya, ada baiknya teman-teman seprofesi mensubscribe dulu atau like, komen, dan share agar teman-teman yang lain ilmu yang saya dapatkan bisa tersharing ke teman-teman yang lain, ya. Silahkan di subscribe dulu, kemudian tonton sampai akhir video agar tidak gagal paham, ya. Oke. Selanjutnya, seperti janji saya akan mencoba mencontohkan bagaimana memasukkan soal untuk pelaksanaan penilaian tengah semester siswa kelas 10, 11, 12 SMK, ya. Saya sebelum kita menginput soal, ada baiknya kita persiapkan terlebih dahulu soal yang sudah kita buat. Di sini saya sudah menyiapkan soal pembelajaran saya, ya, yaitu administrasi sistem jaringan, ya. Soalnya sudah saya buat. Nah, kemudian ini adalah tampilan yang sudah direview kemarin, yaitu tampilan model dengan template terbaru, ya, atau desain template terbaru, ya. Nah, untuk masuk login guru adalah ada di pojok kanan atas, ya. Jadi khusus login guru untuk menginput soal ada di menu login yang di kanan atas yang ini, ya. Apabila rekan-rekan belum punya akun atau belum mengetahui akun yang punya rekan-rekan, maka tanyakan ke operator atau admin model yang ada di sekolah masing-masing, ya. Nah, di sini juga ada nanti login siswa. Nah, siswa juga nanti mungkin dikasih oleh admin sekolah atau melalui wali kelas, ya. Nah, di sini saya sebagai guru, maka kita login di pojok kanan atas, ya. Di sini klik. Di sini adalah tampilan login, ada username dan password. Kita klik di username, yang tanda tanya ini hapus. Nah, karena akun saya sudah di save di sini, maka dia muncul. Nah, ini adalah akun saya. Klik di sini, passwordnya sudah otomatis login. Nah, tahapan untuk membuat soal atau menginput soal, kita terlebih dahulu masuk ke, di sini ada kursus yang baru-baru diakses, atau karena saya pernah, ya, kalau itu mah pernah mengakses. Nah, ini yang baru. Kalau belum pernah mengakses, mungkin yang ini, ya, kursus. Nah, pelajaran apa yang kita ampu? Kalau saya di sini administrasi sistem jaringan kelas 12, ya. Nah, cara untuk mulai menginput soal,
coba rekan-rekan klik view di sini ya. Klik view, maka di sini ada tampilan course atau kursus yang akan kita buat. Nah, di sini seperti halnya BDR yang lama atau LMS model yang lama, kita memasukkan dulu materi. Nah, di dalam pengumuman ini kita sebagai guru bisa membuat pengumuman tentang peraturan sepanjang pelaksanaan PTS. Nah, seperti biasa sebelum kita mengedit ini, ada baiknya kita ke menu option yang ada di pojok kiri bawah, maka hidupkan mode ubah. Nah, ini untuk mengedit atau mengotak-atik konten yang ada di model ya, tampilan terbaru ini ya. Kita sudah menghidupkan mode ubah atau mode edit ya. Nah, kita coba dulu pengumuman. Di sini pengumuman kita biarkan ya, atau kita tambahkan sebuah aktivitas. Nah, tambahkan sebuah aktivitas, kita masukkan label ya, sebagai nanti memasukkan aturan di dalam pengerjaan PTS yang di sini. Misalkan tidak banyak lebar ya aturannya. Yang pertama adalah berdoa sebelum mengerjakan soal. Yang kedua, kerjakan soal dengan teliti, jangan tergesa-gesa. Ketiga, perhatikan batas waktu pengerjaan ya, jangan sampai keburu habis waktunya. Keempat, selamat mengerjakan. Nah, mungkin sebelumnya dikasih judul dulu, tata tertib penilaian akhir semester gitu ya. Oke, mungkin sebelum itu mungkin ini ya, dilarang kontak atau sambil browsing. Nah, itu contoh saja ya. Kemudian pengaturan modul itu diabaikan, pembatasan akses abaikan. Nah, kita simpan dan kembali ke kursus, maka itu akan menjadi sebuah pengumuman. Nah, ketika kita klik umum, maka dia akan muncul pengumuman dan tata tertib ya. Nah, kemudian di topik 1 itu adalah kita akan mencoba mengedit atau menginput soal. Di sini kita mengubah topik 1 ya, penilaian akhir penilaian tengah semester ya, tengah semester mata pelajaran sistem jaringan kelas 12. Nah, enter. Penilaian tengah semester administrasi
sistem jaringan kelas 12, enter. Oke, untuk mengedit topik ini maka pakai enter ya. Oh lupa tuh, penilaian. Nah, kita akan mencoba memulai menginput soal ya. Di sini ada tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. Kita klik. Nah, kita pilih quiz ya. Di quiz ini, nah, ini hampir sama dengan apa namanya BDR ya, pembelajaran seperti biasanya dalam ulangan harian. PTS administrasi sistem jaringan kelas 12 ya. Soal kerjakan soal di bawah ini. Nah, ini contoh ya. Kemudian ke bawah ini ada timing ya. Timing di sini disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak kurikulum ya. Misalkan di sini jadwalnya hari Senin depan T2122 lah ya. Dimulainya jam berapa? Misalkan jam 10.00 atau jangan jam 10 lah, jam 7.30 ya. Jam 7.30. Nah, sampai jam berapa aktifnya soal tersebut? Misalkan sampai jam 9.15 ya. Nah, ini adalah batas akhir ya. Batas awal, batas akhir. Kemudian time limit gak usah diisi ya. Kemudian oke, ini dilewat. Kemudian ada nilai kategori, ini juga lewat. Layout. Nah, untuk layout kita baiknya disarankan never all question. Jadi nanti kalau never all question itu jadi semua pertanyaan itu ada dalam satu halaman. Nah, kalau misalkan seperti tadi every question itu jadi nanti di tampilannya satu pertanyaan itu satu slide di HP ya. Kalau di never maka dia ke bawah pertanyaannya ya. Nah, oke, untuk question behavior dilewat, kesininya dilewat. Nah, kita langsung simpan. Ini baru menentukan tema dari PTS. Oh maaf, ada yang enggak. Oh iya, ini tanggalnya lupa ya. Harusnya sama dalam satu hari yang sama ya. Oke, tadi udah ya, timing, layout, never. Kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini belum memasukkan apa namanya soal ya. Untuk memasukkan soal kita klik di sini, kemudian klik yang quiz yang ada checklistnya ya. Ada checklistnya, kita klik. Di sini ada edit quiz. Nah, di sini belum ada pertanyaan kan. Nah, kita entrikan pertanyaannya dengan cara edit quiz ya. Nah, di sini ada edit quiz ya. Nah, kocok pertanyaan. Nah, ini yang dimaksud dengan kocok pertanyaan, nanti apakah pertanyaannya akan di apa namanya random atau sesuai dengan urutan number. Saya sarankan sesuai dengan urutan number. Bagaimana cara menambahkan soal? Maka kita akan klik tambah pertanyaan baru. Nah, di sini akan berbentuk apa soalnya? Karena instruksinya adalah pilihan ganda, maka kita klik pilihan ganda ya. Kita klik sini.
Oke, di sini kita nama soalnya adalah mungkin lebih ke topik soal ya, misalkan hosting panel ya, hosting C panel misalkan. Nah, untuk soalnya kita lihat di soal yang sudah kita siapkan di Word ya. Nah, ini bisa di copy paste, Ctrl C ya. Soal dulu ya, belum ke jawaban. Nah, teks soal, maka tadi yang copy paste kita paste di sini. Nah, kemudian ada tanda pengaturan awal, dia kan nomor berapa? Nomor 1 ya. Umpan balik dikosongkan. Kemudian nomor ID nomor 1 berarti harus 1 juga ya. Kemudian jawaban tunggal atau ganda cukup 1 jawaban, karena kalau kita memilihnya cuma 1 yang betulnya hanya 1 jawaban, maka cukup 1 jawaban. Kalau misalkan ada 2 ya 2 ya. Bentuk pilihannya mau abjad atau mau angka boleh, atau huruf besar huruf kecilnya bisa di sini ya. Saya sarankan sih huruf besar ya. Kemudian jawaban pilihan pertama. Nah, misalkan kita lihat lagi ke soal yang sudah kita siapkan, yang A nya adalah yang ini, kita copy lagi paste di sini. Apakah jawaban yang benar yang ini ya? Oh, kita isi dulu semua ya. Website pilihan 2 nya. Oke, pilihan 2 nya website. Ctrl V. Pilihan 3 nya domain. Domain pilihan 4 nya biasanya SMK kelas 3 itu pilihannya sampai 5 pilihan ya, sampai E. Maka masukkan semua. Nah, di sini dia disediakannya hanya 4 misalkan, tinggal tambah lagi optionnya ya. Server, kemudian tambah jawabannya. Nah, di sini kebetulan disediakannya 5 jawaban. Nah, apabila memang ada 6 jawaban, tinggal klik untuk menambah 3 pilihan lagi atau 1 pilihan lagi ya. Nah, karena di sini hanya 5 pilihan jadi 5 saja. Nah, di sini belum ditentukan mana yang benar dari kelima pilihan tersebut. Nah, kalau ada salah satu yang benar, maka misalkan ini yang benarnya adalah website ya. Ini harus di 100% kan ya. Yang lainnya tidak adakan, yang ininya di 100% kan. Jadi yang betul hanya ini ya, yang 100%, yang pilihan kedua berarti ya. Oke, setelah itu, setelah di setting yang betulnya, maka simpan perubahan ya. Simpan perubahan, jangan yang itu, yang simpan perubahan. Maka soal sudah masuk ya. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk nomor 2? Nah, kita tambah lagi untuk soal nomor 2. Sama caranya seperti soal nomor 1, pilih pilihan ganda, tambah. Seperti biasa, masih cPanel hosting ya, cPanel atau bentar, lihat soal dulu ya. Masih tentang hosting, temanya hosting ya. Kemudian soalnya kita copy, teks soal paste di situ. Nomornya karena dia nomor 2 ya, tanda pengaturan awalnya adalah nomor 2. Umpan balik dikosongkan, cukup 1 jawaban. Nomor ID-nya 2 juga ya. Ini tadi huruf besar, samakan ya.
Nah, untuk pilihan pertama klien copy, paste. Pilihan kedua komputer klien, nah, paste. Komputer server, paste. Nah, pilihan keempatnya website, paste. Situs, paste. Nah, di sini kemudian pilih salah satu yang betul, karena yang benarnya adalah yang ini ya, komputer server, maka ini harus di 100% kan ya, 100%. Kalau jenis soalnya jenis kuesioner tentang psikotes atau apa, mungkin di setiap 5 pilihan ini ada persentase tertentu ya di setiap jawabannya. Karena ini pilihan ganda harus ada salah satu yang benar, jadi dia salah satu aja yang 100% ya. Setelah itu maka simpan perubahan seperti halnya tadi, maka muncul di sini. Nah, oke, perbedaan tadi di never sama di apa namanya tadi ya, lupa. Perbedaannya seperti ini ya, atau masing-masing halaman ya, kalau nggak salah artinya masing-masing halaman, maka akan seperti ini. Nah, di sini karena di never maka bentuknya seperti apa, lupa. Kok jadi gitu. Bentar ya, nah oke, tadi itu sudah. Nah, di sini dia ada tombol apa namanya, edit heading. Nah, di sini untuk banner atau judul ya, atau perintah, bahkan perintah. Misalkan nih saya klik gambar pensil, kita tulis apa, misalkan pilih salah satu jawaban yang benar. Nah, itu ya banner ya. Nah, oke, itu tadi cara memasukkan apa atau menginput soal ke model ya. Sekali lagi, untuk membantu berkembangnya channel ini, silahkan subscribe atau like dan share ya. Untuk rekan-rekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mengakses soal tersebut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.